aku menemukan dirimu. Bab 088. Singkat cerita, Chika dan Fahri saat ini sudah berdiri di depan seluruh pekerja kantor. "Silahkan Tuan," ujar Lani mempersilahkan Fahri untuk memulai pemberitahuannya. Semua pekerja menatap heran ke arah Chika. Kenapa ada Chika di samping Fahri? Perhatian semuanya. "Saya minta waktunya sebentar, saya di sini sengaja mengumpulkan semua kalian di sini, karena ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan," ujar Fahri. "Saya berdiri di depan sini, di depan kalian semua, ingin memberitahukan jika wanita yang berada di samping saya ini adalah istri saya. Mungkin, di antara kalian sudah ada yang tahu bahkan kenal dengan istri saya ini. Ya, istri saya ini adalah Chika Hira, dia mantan office girl di sini. Saya harap kalian menghormati istri saya juga, sama halnya dengan kalian menghormati saya. Saya tidak mau kejadian seperti barusan terulang kembali, di mana ketiga staf ini sudah dengan teganya menyakiti istri saya. Jika ada yang menyakiti istri saya siapapun itu, saya tidak akan segan-segan untuk memecat kalian dengan cara yang tidak mengenakan di hati kalian," tegas Fahri. Keadaan Ola mendadak menjadi ricuh, tentu saja bagi mereka yang belum mengetahui jika Chika istri Fahri mereka dibuat terkejut. Setelah mengatakan itu, Fahri dan Chika pun berlalu pergi dari aula itu dengan diikuti oleh Rozak dari belakangnya. Kekek pada saat siang harinya, Chika dan Cahaya tengah makan siang di kedai seafood yang berada tidak jauh dari kantor Fahri. Chika tidak makan siang dengan Fahri, sebab Fahri tengah melakukan meeting. Saat Chika tengah menikmati makanannya, siluet matanya tidak sengaja melihat ke arah pintu, dilihatnya Brian dan Gisela yang baru saja memasuki kedai tersebut. Chika menajamkan penglihatannya. "Loh, itu kan Kak Brian," gumam Chika. Kak Brian datang dengan si kutu loncat. Apakah Kak Brian menerima perjodohannya dengan Giselle? Batin Chika. Chika menggelengkan kepalanya cepat. "Gak, ini gak bisa dibiarin, jangan sampai Kak Brian menerima perjodohan itu. Nanti aku carikan saja jodoh untuk Giselle." "Jangan Kak Brian," batinnya lagi. Cahaya mengernyit ketika melihat Chika yang menggeleng-gelengkan kepalanya. "Chika, kamu kenapa? Apa kepalamu masih sakit akibat dijambak tadi?" tanya Cahaya. Chika menoleh ke arah Cahaya. "Enggak, Ayah." "Tunggu sebentar, aku ada urusan dulu," sahutnya. "Kamu mau kemana?" tanya Cahaya. Chika tak menghiraukan pertanyaan Cahaya, ia dengan cepat beranjak dari duduknya, dan berlalu pergi menuju meja Brian dan Gisela. "Hai Kak Brian, hai Kak Giselle," ujar Chika ketika sudah berada di hadapan Brian. Gisela dan Brian kompak mendongakkan kepalanya. Brian tersenyum lebar saat melihat Chika. Sedangkan Gisela, ia menatap judes pada Chika, dan juga raut wajahnya berubah menjadi cemberut. "Kamu panggil aku apa?" "Kakak." "Aku bukan kakakmu," ketus Gisela. "Loh, kenapa memangnya? Usia kamu kan lebih tua dariku, benar dong kalau aku panggil kamu kakak," sahut Chika. Gisela tak menyahut ucapan Chika, ia malah semakin menekuk wajahnya kesal. "Kak Brian, ayo gabung saja denganku, aku duduk di situ dengan temanku," ajak Chika. Brian menganggukkan kepalanya cepat. "Boleh, ayo kita ke meja kamu, Chika," sahut Brian. Saat Brian hendak melangkahkan kakinya ke arah meja Chika, Gisela malah menahan tangannya. "Gak Brian, aku gak mau duduk di sana, kalau bisa kita pindah tempat makan saja," ujar Gisela. Brian menggelengkan kepalanya cepat. "Oh, tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau. Kalau kamu mau pindah tempat makan, silahkan saja kamu sendiri," ketus Brian.
Brian dengan cepat melangkahkan kakinya menuju meja Chika. Ia langsung saja mendudukkan tubuhnya tepat di samping Cahaya. Brian tersenyum senang, untung ada Chika. Kalau gak, gue udah pasti akan makan berduaan sama dia, amit-amit gue gak mau. Lagian papa, kenapa mesti nyuruh gue untuk makan siang bareng Giselle sih? Astagfirullah, untung gue gak sawan, batin Brian. Chika berjalan ke arah mejanya, lalu ia mendudukkan tubuhnya di kursinya kembali. Chika tersenyum mengejek ke arah Gisela yang masih berdiri di tempatnya seraya membatin, hihi rasain lo. Lo gak akan bisa berduaan dengan Kak Brian, pokoknya gue bakalan gagalkan perjodohan kalian. Sabar ya Giselle, nanti aku carikan saja jodoh untukmu. Itu juga kalau ada yang mau, muhehe. Setelah selesai makan siangnya, Chika kembali lagi menuju kantor sang suami. Kali ini, tatapan yang diberikan oleh para pekerja di kantor Fahri ketika melihat Chika sudah tidak sinis dan mencemooh lagi. Chika langsung saja masuk ke dalam ruang kerja Fahri, dilihatnya Fahri yang tengah berkutat dengan pekerjaannya. Mas, panggil Chika seraya melangkahkan kakinya mendekati Fahri. Fahri mendongakkan kepalanya, ia tersenyum ketika melihat Chika yang datang kembali menemuinya. Iya, sayang. Mas kira kamu mau langsung pulang, sahutnya. Chika mendudukkan tubuhnya di atas kursi yang berhadapan dengan Fahri. Enggak, Mas. Aku kan belum pamitan sama kamu, sahut Chika. Duduk sini, ujar Fahri seraya menepuk-nepuk pahanya menandakan agar Chika duduk di pangkuannya. Dengan cepat Chika beranjak dari duduknya, dan beralih mendudukkan tubuhnya di pangkuan Fahri. Makan apa barusan? Tanya Fahri seraya membenamkan wajahnya di ceruk leher Chika. Seafood? Aku lagi pengen makan lobster sama aneka kerang, Mas. Mas sudah makan? Chika balik bertanya. Sudah, baru saja Mas selesai makan. Makan sama siapa saja? Fahri lanjut bertanya. Cahaya, Kak Brian, sama Giselle, jawabnya jujur. Fahri seketika menegakkan tubuhnya saat mendengar nama Brian disebut. Kamu sengaja bertemu dengan Brian, sayang? Tanya Fahri. Chika menggelengkan kepalanya. Enggak, Mas, sahutnya. Sepertinya Kak Brian akan menikah dengan Giselle, sambung Chika berujar. Menurut Mas mereka gak akan menikah, sahut Fahri. Chika mengernyit, ia menolehkan kepalanya ke arah Fahri, ditatapnya wajah Fahri dengan tatapan bingung. Maksud, Mas? Aku gak paham, tanya Chika. Brian gak akan menikah dengan Giselle, sayang. Brian gak suka sama Giselle, sahut Fahri. Chika terkekeh, Mas so tahu. Kalau Kak Brian gak suka sama Giselle, gak mungkin dia jalan berdua dengan Giselle, Mas. Mas bukan so tahu, sayang. Brian sendiri yang bilang sama Mas. Brian gak suka sama Giselle. Tapi, Brian sukanya sama adikmu, Aulia, ujar Fahri. Chika tercengang, mulutnya sedikit terbuka. Apakah Fahri serius? Atau hanya bercanda? Chika kali ini menatap Fahri dengan serius. Mas, kamu bercanda? Iya, ujar Chika seraya memicingkan matanya. Fahri terkekeh, Mas gak bercanda. Malahan Brian sendiri yang meminta bantuan sama Mas untuk didekatkan dengan Aulia. Pintar banget tuh si lapuk, gak dapat kakaknya memilih adiknya, sahutnya. Chika mengernyit, si lapuk. Kamu panggil nama orang ada-ada saja, Mas. Lebih parah kamu, sayang. Kamu panggil Giselle si kutu loncat, panggil Kaira si kuyang, sahutnya. Chika dan Fahri seketika saling pandang, sepersekian detik kemudian mereka meledakkan tawanya. Ya habisnya itu panggilan yang cocok untuk Giselle dan Kaira,
Mas, ujar Cika seraya menyeka air matanya akibat tertawa. Sama, itu juga panggilan yang cocok untuk Brian, karena dia memang masih bujang lapuk hehe. Sahut Fahri. Cika tertawa, ia beranjak dari pangkuan Fahri. Mas, aku pulang saja ya. Aku mau ke rumah bapak, mau ngasih kue. Aku tadi sama mami lagi bikin kue, ujar Cika. Baiklah, kamu pakai apa? Telepon Pak Tejo saja suruh jemput kamu. Aku pakai taksi online saja mas. Nanti sore setelah mas pulang kerja, jemput aku di rumah bapak. Iya, sayang. Ayo mas antar sampai bawah, sampai kamu naik ke dalam taksi. Cika mengangguk. Cika dan Fahri pun melangkahkan kakinya menuju lantai bawah. Saat Cika dan Fahri sudah berada di lantai bawah, mereka berpapasan dengan Aryon yang hendak masuk ke dalam kantor. Van, panggil Aryon. Fahri dan Cika seketika menghentikan langkahnya ketika Aryon memanggil Fahri. Fahri yang masih kecewa dan kesal pada Aryon, ia menatap Aryon dengan tajam. Ngapain lo kesini lagi? Tanya Fahri dengan dingin. Gue mau ngomong sesuatu sama lo, Van, ujar Aryon. Gak, pulang aja lo, usir Fahri. Cika yang tidak mau tahu urusan Fahri dengan Aryon, ia pun memutuskan untuk pamit saja. Mas, aku pulang ya. Itu taksinya sudah ada, ujar Cika seraya menunjuk ke arah taksi yang berhenti tepat di depan kantor Fahri. Fahri mengangguk, iya, sayang. Hati-hati. Sebelum Cika masuk ke dalam taksi itu, Fahri memeluk tubuh Cika sesaat, lalu dikecupnya kening dan bibir Cika. Aryon masih berdiri di samping Fahri. Ia bertekad untuk meminta maaf pada Fahri. Van, ayolah gue mau bicara sama lo, ujar Aryon. Fahri menghela nafasnya kasar, baiklah, kita bicarakan ini di dalam ruangan gue aja. Aryon tersenyum senang, Fahri dan Aryon pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Ada apa? Tanya Fahri ketika sudah berada di dalam ruang kerjanya. Gue mau minta maaf sama lo, Van, ujar Aryon pelan. Fahri terkekeh, gue gak salah dengar, Ar. Lo minta maaf. Ada angin apa? Lo tiba-tiba minta maaf sama gue. Sahut Fahri. Van, gue serius, gue mau minta maaf sama lo, gue tahu gue udah ngelakuin kesalahan besar sama lo, itu semua gara-gara Kaira yang udah hasut gue, ujar Aryon. Ya kenapa lo mesti kehasut sama Kaira, bodoh? Gara-gara cinta lo sampai bego. Dan kenapa lo baru minta maaf sama gue sekarang? Hah? Sahut Fahri. Maaf, gue baru balik dari Singapura, tadinya gue mau minta maaf 2 bulan yang lalu. Malahan gue udah di jalan mau ke kantor lo, tiba-tiba Kaira nelpon gue untuk minta ketemu, akhirnya gue ketemu dulu sama Kaira, tutur Aryon. Fahri menatap Aryon dengan serius, apa lo gak tahu kalau Kaira sedang hamil? Tanya Fahri. Gue tahu, Kaira minta pertanggungjawaban sama gue. Fahri menegakkan tubuhnya, sialan lo. Lo yang menghamili, kenapa Kaira malah datang sama gue untuk minta tanggung jawab? Untung saja Cika gak percaya begitu saja. Aryon tercengang dengan penuturan Fahri. Maksud lo apa? Kaira minta pertanggungjawaban sama lo, gitu. Kapan dia datang ke sini? Tanya Aryon. Gue lupa, belum lama ini dia datang ke kantor gue, sahutnya. Seketika rahang Aryon mengeras, Kaira, lo memang benar-benar gak bisa dibilangin, gue udah bilang jangan pernah libatkan Fahri dalam hal ini. Batin Aryon. Aryon terdiam. Ia seakan tengah memikirkan sesuatu, apakah gue nikahin saja, Kaira? Batinnya lagi.
Fahri memicingkan matanya saat melihat Aryon yang hanya terdiam. Kenapa lo? Kalau gue boleh kasih saran, sebaiknya lo nikahin saja Kaira, ujar Fahri. Aryon mendongakkan kepalanya, gue bingung, Van. Gue tahu kalau anak itu anak gue. Sebab, gue pernah mergokin Kaira jalan sama pria lain di hotel. Gampang, kalau lo ragu, lo tinggal tes DNA saja nanti anaknya. Aryon lagi-lagi terdiam, ia benar-benar bingung dengan semuanya, seketika pikirannya menjadi berkecamuk. Tanggung jawab bro. Kalau lo emang pria sejati, ujar Fahri.